kedengaran, katakan Shalom. Merry Christmas. Saya yakin dan percaya hari ini kita datang dengan sukacita karena kita menyambut ulang tahun Sang Raja kita, Sang Juru Selamat kita. Amin. Biar di pagi hari ini, biasanya kalau kita pergi ulang tahun, biasanya kita bawa kado Bapak Ibu Saudara, betul ya? Tapi karena ini yang ulang tahunnya Raja sekali Raja, dia gak perlu kado fisik, tapi dia hanya perlu hati kita dan juga penyembahan kita di pagi hari ini. Amin. Di pagi hari ini mari saya undang untuk kita semua sama-sama siapkan hati kita siapkan pikiran kita datang dan menyembah nama Dia. Naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Engkau sudah lahir di dunia ini Tuhan. Sembah, Kau saja yang kami agungkan. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan yang terbaik untuk menyambut Engkau sebagai Juru Selamat kami di dunia. Kami mulai ibadah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biar Natal ini menjadi sebuah ingatan kami akan kebaikan-Mu. Buat Tuhan kita pakai berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kemenyan dan murni
di hati kami Tuhan. Hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya bersamamu Yesus. Mari sembah, mari naikkan penyembahan-Mu, sebab Dia telah lahir, sebab Dia juru selamat. Haleluya. Kami sembah, kami puji Yesus. Penuhi tempat ini dengan kasih-Mu. Ku sembah Engkau, sebab Kau yang mulia, Yesus. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Kau yang mulia, Engkau yang layak diagungkan, sebab Kau juru selamat dunia. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagi Sang Raja. Siada Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Siada Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Siada Rabba, takkan Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Jesus, ku sembah Engkau Tuhan. Holy Spirit, oh Roh Kudus, Engkau yang layak kami agungkan. Engkau yang rela jadi manusia, Engkau yang telah merendahkan diri hanya untuk kami yang berdosa. Dengan apa kami balas kecuali dengan hidup kami, Yesus. We worship you, Lord. On your knees, oh hear the angel voice.
was born. Oh, night divine, oh night, oh night. Sekali lagi yang katakan, buka tangan. Kemuliaan, biar pujian, biar penyembahan, semuanya hanya untuk-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sudah lahir di dunia ini untuk kami Tuhan. Dan kami juga ada di dunia ini untuk-Mu Tuhan. Bertatalah di tempat ini. Kami mau lebih lagi untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Kami memberikan kado yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Biar rumah Tuhan yang mau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali lagi katakan shalom. Karena saya melihat sudah ramai, gak Abdul. Kalau gak sapa kiri kanannya katakan Merry Christmas. Bisa sapa 5-10 orang. Tapi jangan sampai 100 orang Bapak Ibu Saudara. Terlalu lama. Boleh keluar bangkunya katakan Merry Christmas. Yang sudah, boleh silakan duduk. Mari kita memuji nama Tuhan. Tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Kami bawa pujian terbaik kami Tuhan ke hadapan-Mu. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Sekali lagi kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan. Mari umat Tuhan, angkat kedua tangan kita, katakan Gloria, come on. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia.
lebih lagi menyembah nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu di tempat ini. Sama-sama umat Tuhan katakan, we give you glory, we give you honor. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor. Mari umat Tuhan, suaranya katakan we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory. Sekali lagi dan lebih lagi katakan, we give you glory, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Katakan gloria, gloria. Engkau Tuhan kami yang besar, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Mari umat Tuhan, sama-sama katakan Gloria. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama untuk memuji Tuhan lebih lagi. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas, sembah dong, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sorakan haleluya. Come on, yes. Siap bernyanyi untuk Tuhan. Katakan, bernyanyilah kamu tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, juru angkat tanganmu, katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan sekali lagi kita sembah Dia, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya. Mari tanganmu terangkat. Katakan bersama-sama, sembah. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi, sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Mau lebih lagi puji nama Tuhan, amin. Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan kita, come on.
Semua umat Tuhan berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar serak. Mana pujiannya? Pujian semua penina. Angkat lagi tangannya, katakan. Bapak Ibu, suara yang bisa lebih kencang lagi, amin. Kita saut-sautan Bapak Ibu Saudara. Saya dulu baru Bapak Ibu Saudara. Oke? Ikutin saya. Glory bagi Dia. Come on. Belum kedengaran. Glory bagi Dia. Say. Sekali lagi. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Lebih lagi katakan glory. Come on. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Oh, mana suaranya? Mana tangan-tangannya yang terangkat? Muliakan sekali lagi glory. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Mana suaranya? Sekali lagi. Glory bagi Dia. Say. Lebih lembut lagi katakan. Glory bagi Dia. Umat Tuhan. Mantap. Glory bagi Dia. Lebih pelan lagi kita katakan. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Glory bagi Sang Raja. Kau Tuhan kami yang suci Tuhan. Kau Tuhan kami yang kudus. Biar kami mengerti lebih lagi Tuhan pesan yang ingin Kau sampaikan di Natal pada pagi hari ini. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di-Kau kami puji di pagi yang
teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, Adonai. Segala pujian, segala pujian, segenap nafas kami Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Oh, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Sekali lagi katakan, segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Mari umat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan katakan, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Kuduslah Tuhan Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Sungguh hari ini Tuhan kami menyambut hari kelahiran-Mu, kedatangan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah Maha Kudus, Engkau Allah Maha Besar, Engkau Tuhan yang mengasihi dan memperdulikan kami. Kami percaya kehidupan kami ada dalam pengharapan. Karena kami tahu Tuhanlah yang menjadi sumber segala sumber kehidupan kami. Layaklah Tuhan Kau menerima segala pengagungan, puji-pujian dan sembah kami. Dan saat ini Tuhan kami mau belajar akan firman-Mu. Mari Roh Kudus jamah setiap hati kami. Lembutkan tanah hati kami dalam segala kerendahan hati kami. Kami mau diajar, kami mau dibentuk, kami mau dinasihati oleh firman-Mu. Roh Kudus, urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Yuk kita kasih tepuk tangan yuk yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk coba tengok kiri, tengok kanan, jabat tangannya bilang, Selamat Natal. Selamat Hari Natal. Oke, kalau sudah silakan duduk, puji Tuhan. Jemaat Tuhan boleh katakan Shalom. Iya, multimedia tolong dipersiapkan materinya. Hari ini saudaraku saya mau menyampaikan khotbah Natal dengan tema hidup berdampak melalui perbuatan baik. Iya. Enggak muncul lagi di sininya ya. Oke, kita akan lihat dulu Natsya, boleh lanjut multimedia. Kita akan melihat ada 2 ayat yang menjadi sumber dasar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini.
Matius pasal 20 ayat 28. Karena cuma satu ayat, saudaraku, kita akan baca sama-sama ya. Matius pasal 20 ayat 28, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku, dengar baik-baik. Ketika kita bicara tentang Natal, saudaraku, kita bisa melihat satu esensi dasar bahwa Kristus datang bukan untuk mendapat sesuatu. Ya, tadi kita kalau punya persepsi datang ke gereja Natalan pengen dapat apa? Door prize. Pengen dapat apa? Konsumsi. Apa lagi? Jujur, ayo jujur. Itu satu hal yang keliru, saudaraku. Kenapa? Karena anak manusia datang. Ketika kita bicara peristiwa Natal, itu untuk memberi, untuk jadi berkat, untuk melayani yang mengerti. Boleh bilang amin. Bahkan Kristus datang untuk memberikan nyawanya bagi kita, bagi saya dan saudara. Yang kedua, saudaraku, Matius pasal 5 ayat 16. Yuk kita lihat ayat ini. Kita baca sama-sama sekali lagi ya. Dibaca. Oke, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku, dengar baik-baik sekali lagi. Apa yang menjadi identitas kita, apa yang menjadi maksud dan tujuan untuk menjadikan kita anak-anak Tuhan, sebuah legitimasi, sebuah identitas yang Tuhan sematkan, sebuah brand yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Engkau adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Tidak mungkin orang menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, tetapi di atas kaki dian, supaya menerangi semua orang dalam rumah itu. Amin. Tuhan panggil kita, saudaraku, untuk sekali lagi jadi berkat. Untuk kita jadi berkat. Hidupmu, hidupku harus berbuat dalam perbuatan baik kita untuk berdampak, menghasilkan buah, memperlengkapi dunia ini. Oke, satu ayat lagi, saudaraku. Ketika Allah menciptakan kita, ini ayat pernah juga saya ajarkan ya, tapi nggak apa-apa, kita coba gali lagi. Oke, lanjut multimedia. Tring, lanjut. Iya. Kejadian pasal 1 ayat 28, kita baca sama-sama ya. Kebaca ya. Gede begitu masa nggak kebaca. Oke. 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dengar baik-baik, saudaraku. Waktu Allah menciptakan manusia, Allah memberi sebuah otoritas besar. Untuk apa? Untuk engkau dan saya menaklukkan bumi. Yuk bilang sama-sama saya. Menaklukkan bumi. Bisa? 2, 3. Menaklukkan bumi. Jangan menaklukkan suami ya. Menaklukkan bumi. Ya, oke, sekali lagi. 2, 3. Menaklukkan bumi. Tapi saudaraku dengar baik-baik. Tuhan beri sumber otoritas buat kita. Ikan-ikan di laut. Ini laut ya. Kemudian burung-burung di udara. Ini otoritas untuk di udara. Kemudian atas binatang yang merayap di bumi. Di darat. Ya. Tapi syaratnya apa, saudaraku? Firman Tuhan bilang beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Saudaraku dengar baik-baik. Bicara tentang beranak, bercucu, bukan saja bicara tentang tambah anak, tambah cucu, tahun depan punya anak lagi, tambah cucu lagi. Bukan, saudaraku ya. Bukan hanya sebatas itu. Tapi dikatakan, saudaraku, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, and God blessed them, and God say unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth.
Tuhan mau kita, Tuhan memberkati kita dan Tuhan berkata kepada mereka, jadilah berbuah dan bermultiplikasi dan perlengkapilah dunia ini. Saudaraku, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berkuasa atas dunia ini, menaklukkan dunia ini. Kuncinya saudaraku, jadilah berbuah untuk engkau bermultiplikasi untuk memperlengkapi dunia ini. Jadi Tuhan panggil kita saudaraku untuk menghasilkan buah, untuk jadi berkat, untuk hidup kita berarti, untuk hidup kita berdampak, memperlengkapi dunia ini. Yang mengerti boleh bilang amin. Makanya saya sering kali bilang saudaraku, pernah nanam pohon buah di rumah? Ada pohon belimbing, ada pohon cabe ya, minimal lah ya, pohon cabe yang hemat tempat. Nggak mungkin kan? Buah semangka berdaun sirih. Itu cuma ada di lagu. Iya, nanam pohon semangka, buahnya semangka. Percayalah. Nanam pohon jambu, ya hasilnya buah jambu. Pertanyaannya, ada nggak pohon buah, anggaplah ya, pohon jeruk, berbuah jeruk yang makan pohonnya? Ada nggak? Nggak ada. Yang makan siapa? Ya makan kita. Saudaraku dengar baik-baik. Tujuan Tuhan panggil engkau, ciptakan saya, bukan untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan mau panggil kita untuk hidup kita berdampak, untuk hidup kita jadi berkat, untuk hidup kita menghasilkan buah, memperlengkapi dunia ini. Yang mengerti boleh bilang amin. Oleh karena itu hari ini coba kita mau gali, kita pelajari. Bagaimana supaya hidup kita berdampak, menghasilkan perbuatan yang baik, untuk kita jadi terang bagi dunia ini, untuk kita jadi berkat, untuk hidup kita menghasilkan buah yang memperlengkapi dunia ini. Yang pertama saudaraku, coba yuk kita lihat. Lanjut multimedia. Kering. Oke, Lukas pasal 8 ayat 15. Firman Tuhan bilang begini, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, apa saudara? Menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Pertanyaan saya, waktu saudara dengar firman Tuhan, jujur ya, kira-kira selesai pulang sampai nanti malam, masih ingat gak tuh firman? Kalau masih, hebat saudaraku. Ditambah, kalau 1 minggu lagi, masih ingat gak? Orang yang dengar firman Tuhan, apa? Menyimpannya dalam hati. Jadi bukan untuk melupakannya, tapi disimpan di dalam hati kita. Lalu kita lakukan untuk menghasilkan buah, mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Saudaraku dengar baik-baik, hidup saya dan hidup saudara untuk jadi berkat. Saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang berdampak bagi dunia ini. Hidup kita akan jadi berkat bagi dunia ini. Waktu kita jadi pelaku firman Tuhan. Sekali lagi, waktu saya dan saudara apa? Menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya untuk mendengar dan melupakannya. Bukan hanya sekedar menjadi ilmu pengetahuan. Bukan sekedar hanya menjadi sebuah teoritis seperti orang-orang Farisi. Tetapi benar-benar kita melakukannya di dalam ketekunan. Untuk menghasilkan, untuk mengeluarkan buah-buah kehidupan yang jadi berkat bagi dunia ini. Amin. Makanya saudaraku, saya selalu menekankan, mulai belajar dari perkara-perkara kecil. Mana yang lebih baik? Memberi atau mendapat? Saya percaya setiap kita maunya dapat. Iya dong, maunya dapat. Tapi firman Tuhan bilang, lebih berbahagia, lebih diberkati. Makarios, lebih berbahagia.
memberi waktu tanganmu di atas daripada tanganmu di bawah. Bisa praktekkan? Amin. Yuk, jadilah pelaku firman Tuhan. Saya mau tanya sama saudara ya, kenapa saudara tidak menjadi pribadi yang belajar untuk melakukan seperti apa yang Tuhan minta? Contoh, doa bagus nggak? Sekali lagi, doa bagus nggak? Kok jawabnya ragu-ragu sih? Bagus. Tapi di sini, jujur ya, siapa yang ikut doa malam? Ada yang ngaku tapi tidak berdosa. Ini jujur loh, ya. Saya mau katakan saudaraku, yuk kita belajar saudaraku dari hal-hal simple, dari hal-hal yang kecil. Engkau menyimpannya dalam hati dan belajarlah untuk melakukannya. Daud bilang saudaraku, adalah lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Kerinduannya untuk apa? Bersekutu dengan Tuhan. Waktu saya coba gali saudaraku ya, beberapa hari lalu saya coba gali ayat itu saudaraku ya, tentang keinginan Daud untuk bersekutu dengan Tuhan. Satu kesempatan yang luar biasa buat orang-orang percaya menghampiri Allah. Tidak lagi perlu dalam segala pernak-perniknya untuk beribadat, hanya bawa hatimu datang kepadanya. Tapi masih ada begitu banyak orang Kristen yang malas untuk datang beribadah, datang bersekutu kepada Tuhan. Coba lihat orang sepupu kita, mau datang sama Tuhan, harus kesenggol lawan jenis, cuci lagi loh. Kesenggol sama yang haram, yang beda agama, cuci lagi. Ini serius saudaraku. Ya. Kita, maaf, nggak mandi. Mungkin di sini ada yang tidak gosok gigi tadi pagi. Tuhan nggak tegur. Kenapa lu nggak gosok gigi tadi? Katanya. Lupa. Bisa nggak? Bisa. Oh, saya masih ingat waktu saya masih kecil saudaraku ya. Saya lupa gosok gigi tapi juga nggak sadar saudaraku. Waktu pendetanya ngomong kayak gini saya baru ingat. Iya ya, gue belum gosok gigi ya. Pulang gosok gigi saya langsung. Ya. Tapi Tuhan gak marah saudaraku. Sekali lagi saudaraku, yang Tuhan cari hatimu untuk engkau simpan firman itu dan belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Saya berharap saudaraku tahun 2026 nanti kita semakin menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang mau bisa kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, next lanjut. Ya, ini juga pernah saya kemukakan gitu ya. Siapa yang suka ditipu atau dibohongin sama orang? Ya, saudaraku, firman Tuhan bilang tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, apa? Kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, firman Tuhan, dan ia bertekun di dalamnya. Apa? Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, apa? Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudaraku, kita ini ternyata seringkali menipu. Coba tengok kanan ya, ternyata kamu penipu juga ya. Ini serius saudaraku. Kenapa? Ini firman Tuhan kan yang bilang. Siapa yang ditipu? Dirinya sendiri. Waktu kau dengar firman Tuhan, tapi tidak melakukannya, kita menipu diri kita sendiri. Dan firman Tuhan bilang saudaraku, hasilnya apa? Sia-sia.
seperti orang yang bercermin, ih cantik lu, ih ganteng lu. Sebentar saja dia meninggalkan cermin, dia lupa bagaimana rupanya, bagaimana tampangnya. Tetapi sebaliknya saudaraku, siapa yang mendengar firman Tuhan, meneliti firman Tuhan, bahkan dia simpan firman itu di dalam hatinya, bukan untuk melupakannya, tapi dia simpan di dalam hatinya untuk melakukannya. Firman Tuhan bilang, dia akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Dia akan menjadi orang-orang yang diberkati di dalam segala perbuatannya. Kenapa? Karena orang yang hidup dalam firman Tuhan, standarnya pasti berbeda. Amin. Cara hidupnya pasti berbeda. Prinsip hidupnya pasti berbeda. Jadi jangan pernah bilang lagi ya, wah istri kayak begitu Pak memang perlu ditampar Pak sekali-sekali. Kurang ngajar itu. Biar dia tahu siapa suaminya, siapa kepalanya. Wah itu prinsipnya masih prinsip dunia itu kalau kayak begitu. Orang yang dengar firman Tuhan, simpan di dalam hatinya dan jadi pelaku firman Tuhan. Dalam perbuatannya dia pasti menggunakan prinsip-prinsip kerajaan sorga. Prinsip-prinsip firman Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Oke, boleh lanjut. Next. Ya, ini juga sama saudaraku ya. Matius pasal 7 ayat 26-27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini kata Tuhan Yesus ya, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tadi saya baru ngomong sama istri saya waktu mau berangkat. Tetangga saya lagi bangun-bangun rumah ya. Aduh sampai kemarin ngebul banget di depan rumah itu. Debunya sampai luar biasa gitu ya. Ada beberapa tetangga persis di depan sama di sebelah gitu ya. Lagi pada renovasi rumah. Kalau yang di depan ini benar-benar bangun total saudaraku. Tapi ada satu bagian yang saya lihat saudaraku. Ini ngeri amat saya bilang gitu ya. Dia rencananya mau bikin lantai 3 saudaraku. Lantai 2-nya ke lantai 3 ada tiangnya yang paling ujung saudaraku. Tapi lantai 2 ke lantai 1-nya, di lantai 1-nya tidak ada tiangnya saudaraku. Hanya diganjel pakai batu bata. Saya lihat ini ngeri amat ini gitu ya. Jadi di bagian terakhirnya saudaraku, seperti ini gitu ya. Ini ada tiangnya buat lantai 2, lantai 3. Di bagian bawahnya cuma bata doang saudaraku. Saya bilang ini kalau gempa nih, bisa dibayangkan hancur kayak apa nih saya bilang. Kalau begitu tanahnya goncang, nggak ada tiangnya gitu, nggak ada struktur betonnya, ngeri sekali gitu ya. Saya kadang-kadang memang ini kadang-kadang susah juga gitu kalau pakai pemborong-pemborong yang nggak jelas, kadang-kadang bikin bangunan. Firman Tuhan bilang orang yang dengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya sama seperti itu saudaraku. Apa? Bodoh. Oh, kata bodoh ini dalam bahasa aslinya menggunakan kata apron. Apa artinya? Tidak punya akal. Lebih kasar lagi, nggak punya pikiran. Lebih kasar lagi, nggak ada otaknya loh. Serius, itu artinya. Ini kan bahasa Alkitab kan tentunya dihalusin kan. Tapi dalam bahasa aslinya begitu saudaraku, apron. Nggak ada pikirannya, nggak ada akalnya. Jadi saudaraku, waktu engkau dengar firman Tuhan tapi tidak jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kita orang bodoh. Waktu datang pencobaan, waktu datang masalah, waktu datang pergumulan, nggak ada sama sekali kekuatan, nggak ada sama sekali struktur firman Tuhan itu yang menjadi fondasi kehidupan kita. Kenapa? Karena kita cuman dengar untuk melupakannya. Tapi orang yang dengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan bilang apa? Dia orang yang bijak sana, yang membangun rumahnya di atas batu karang. Pernah dengar
waktu Yesus bicara sama Petrus, Petrus di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Menunjukkan apa? Sebuah kekokohan yang solid bahwa Kristuslah yang menjadi fondasinya. Kristuslah yang menjadi dasarnya. Kalau Tuhan yang menjadi fondasi kehidupan kita, siapa yang bisa goncang kita? Tidak ada. Amin. Sebab itu jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Oke, next, lanjut. Ya, tidak melakukan firman Tuhan hasilnya nihil. Sia-sia. Semua omong kosong, ya. Firman tanpa dilakukan bagai tubuh tanpa nyawa alias mati. Firman tanpa dilakukan adalah kemunafikan. Firman tanpa dilakukan adalah menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Kristus yang sudah datang buat kita, mati tergantung di atas kayu salib buat kita. Masa kita mau sia-siakan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita? Firman tanpa dilakukan hanya menjadi teori ilmu pengetahuan. Berdebat pinter. Ngerti seperti orang Farisi. Tapi tanpa mau menyentuh kebenaran itu sebagai bagian dari kehidupannya. Firman tanpa dilakukan sia-sia dan tidak ada perubahan karakter. Karena itu ini menjadi tujuannya saudaraku. Saudara dan saya jadi jemaat di tempat ini, kita harus berubah. Yuk, sama-sama bilang berubah. Wih, jadi Power Ranger semua. Bukan saudara ya. Harus berubah hidup kita. Yang tadinya galaknya kayak harimau. Pelan-pelan berubah jadi kucing. Meow. Ya. Tapi jangan jadi Hello Kitty ya. Ntar ganggu suami orang lagi. Firman Tuhan tanpa dilakukan tidak berdampak melalui perbuatan baik. Hidup kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Hidup yang berdampak jadi berkat bagi dunia ini. Bagaimana caranya? Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Oke, next yang kedua. Bagaimana hidup kita menghasilkan buah, hidup kita berdampak, hidup kita jadi berkat bagi dunia ini. Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggallah di dalam Yesus. Untuk kita menjadi pribadi yang bisa menghasilkan buah. Untuk hidup kita berdampak. Untuk hidup kita efektif, menjadi berkat, menguasai dunia ini. Tidak bisa tidak, harus tinggal di dalam Yesus. Apa sih artinya? Dalam terjemahan bahasa aslinya saudaraku mengatakan dengan kata meno. Artinya melekat, tinggal tetap. Saudaraku dengar baik-baik, kita ini adalah carang-carang anggur. Cabang-cabang dari pohon anggur. Hidup kita, diri kita sendiri tidak bisa menghasilkan buah. Dari kehidupan kita tidak bisa menghasilkan perbuatan yang baik. Tuhan Yesus bilang tidak ada yang baik, hanya Bapa di sorga yang baik. Apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan tanpa melekat kepada Yesus, semuanya hanya berujung kepada kesia-siaan. Oleh karena itu firman Tuhan ingatkan kepada kita bagaimana hidup kita bisa berdampak, menjadi berkat, menghasilkan buah untuk memperlengkapi dunia ini. Tidak bisa tidak. Saudara dan saya harus tinggal tetap melekat pada Tuhan. Orang percaya akan hidup berdampak melalui perbuatan baiknya saat hidupnya melekat pada Kristus. Sebab itu hidup yang berdampak itu lahir dari hidup yang memiliki relasi. Sekali lagi, memiliki kedekatan, keintiman, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan setiap hari. Amin. Saya sekali lagi saudaraku tidak jemu-jemunya saya ingatkan, yuk tahun 2026
Apalagi yang kurang kebaikan Tuhan buat kita, saudaraku. Gereja di kompleks sebelah, saudaraku. Dari gembalanya masih hidup. Beliau adalah guru, salah satu guru saya juga. Cita-cita mau bangun gereja. Sampai hari ini, saudaraku. Gerejanya nggak jadi-jadi. Kalau kita hanya hitungan, nggak sampai setahun, saudaraku. Gereja ini sudah jadi, walaupun masih ada kekurangan-kekurangan fasilitas. Tapi kita masih sekarang udah bisa ibadah dengan nyaman. Nyaman nggak? Dingin nggak? Mewah nggak? Nikmat mana yang kau dustakan? Ini serius, saudaraku. Yuk, bangun relasi kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saudara lihat, masih banyak kursi-kursi yang kosong. Ini jangan saudara lihat padat, saudaraku, karena ini disenggang-senggangin. Sebenarnya kan harusnya bisa lebih dipadat-padatin gitu ya. Tapi karena ya sengaja gitu kan, biar kelihatannya rame gitu, kursinya juga direnggang-renggangin gitu. Masih banyak kursi yang kosong. Yuk, bawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Amin. Temanmu, saudaramu yang gak pernah ke gereja, yang agamanya katanya Kristen tapi gak pernah ke gereja, yuk bawa kepada Tuhan. Selagi masih ada kesempatan. Saya terus terang, saudaraku ya. Saya kalau dengar lagu, hidup ini adalah kesempatan. Itu rekan kami, saudaraku, pendeta di Banten yang menciptakannya. Waktu dia sharingkan tentang hal itu gitu ya. Dia bersaksi tentang menciptakan lagu itu. Dia nyanyi lagu itu. Menyentuh setiap hati kita. Enggak lama, saudaraku. Orangnya pulang. Saya benar-benar berpikir bahwa betul-betul hidup ini singkat sekali. Sebuah kesempatan kalau kita bisa bersekutu dengan Tuhan, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa menghasilkan buah untuk Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang saudara bawa sampai di sorga, nanti mereka akan menjadi mahkota-mahkota yang bernilai, yang tidak bisa diukur dengan harta. Dan mereka yang akan bersaksi, kalau nggak ada bapak, kalau nggak ada ibu, saya nggak mungkin kenal Yesus. Saya ingat sekali, saudaraku, waktu saya menangkan satu keluarga, saudaraku. Waktu saya mau pindah ke Poris, sekeluarga itu nangis. Saya bilang, nggak apa-apa. Yang penting kamu di dalam Tuhan dan kamu tetap melayani Tuhan. Puji Tuhan, sampai hari ini mereka tetap mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Dari keluarga seberang, saudaraku. Ya, orang-orang Kedar, saudaraku. Bisa akhirnya hatinya berbalik. Hanya karena apa? Perbuatan baik, tindakan nyata dari apa yang kita lakukan buat mereka. Hatinya percaya kepada Yesus. Amin. Oke, next, lanjut. Nah, ini satu pernyataan yang diungkapkan oleh Daud. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itu yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Emangnya saya Mas Diki, diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saya mau katakan, saudaraku, ini pernyataan yang diungkapkan. Kalau kita ditanya apa yang jadi harapanmu, apa yang jadi kerinduanmu, apa yang menjadi keinginan hatimu. Saya yakin, saudaraku, semua pasti tertuju untuk diri kita sendiri. Saya ingin berhasil, saya ingin sukses, saya ingin sehat, saya ingin bahagia, saya ingin kaya raya. Tapi saudaraku, keinginan Daud, dia menjadi pribadi yang semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Yuk, bangun relasi kita, bukan menjadi sesuatu hal yang rutinitas. Sebab membangun relasi dengan Tuhan itu bukan tambahan, tapi menjadi sebuah prioritas.
prioritas. Ingat, datang ke gereja, engkau berdoa, itu bukan tambahan. Itu bukan rutinitas, itu bukan legalitas. Tapi itu adalah prioritas. Membangun relasi dengan Tuhan menjadi bukti bahwa kita bergantung penuh pada Tuhan. Makanya saya berulang kali saya bilang, orang yang gak suka berdoa, orang yang gak pernah cari Tuhan di dalam hidupnya. Maksudnya jarang-jarang ke gereja, jarang-jarang doa. Doa makan aja kalau ingat. Sering-sering kebanyakan gak ingatnya. Saya bilang orang itu orang sombong. Kenapa? Bukti bahwa dia tidak merasa perlu bergantung sama Tuhan. Berharap sama Tuhan. Kalau dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bergantung sama Tuhan, dia pasti cari Tuhan. Amin. Dia pasti bersekutu dengan Tuhan. Dia cari beribadah bersama dengan kita, saudara-saudara seiman. Amin. Yuk bangun relasi kita dalam keintiman. Supaya hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah. Karena di luar Kristus, sekali lagi saudaraku, engkau tidak akan sanggup untuk menaklukkan dunia ini. Tanpa kita tinggal tetap di dalam Kristus. Di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Dan yang terakhir. Oke, boleh lanjut. Yohanes 12 ayat 24. Kita baca sama-sama ya. Dibaca. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudaraku, ayat ini Tuhan Yesus ungkapkan berbicara tentang dirinya sendiri. Bahwa kalau dia tidak mati, kalau dia tidak memberikan nyawanya untuk dunia ini, maka tidak ada keselamatan. Tidak ada orang-orang yang akan datang ke dalam kerajaan sorga. Sebab itu dia bilang harus mati dulu. Biji gandum yang satu itu harus jatuh ke dalam tanah dan mati dulu. Dan baru dia akan menghasilkan banyak buah. Dan saya mau katakan ayat ini juga berbicara buat kita. Saudara dan saya bisa menjadi pribadi yang menghasilkan banyak buah. Saudara dan saya bisa menjadi pribadi yang menghasilkan berkat bagi dunia ini. Berdampak hidupmu bagi dunia ini. Waktu hidupmu yang lama mati dulu. Matikan kehidupan yang lama. Kenapa dengan kehidupan yang lama? Kehidupan yang lama itu saudaraku, kehidupan yang berdosa. Kehidupan yang egois. Kehidupan yang penuh dengan keinginan diri sendiri. Keinginan daging yang hanya menyenangkan diri sendiri. Hidupmu tidak akan pernah jadi berkat kalau engkau tidak mematikan hidupmu yang lama. Kehidupan yang berdampak dimulai dari kematian, kehidupan yang lama. Saya mau ingatkan hari ini saudaraku, yuk. Matikan semua cara hidup kita yang lama, keinginan daging kita. Keinginan daging itu sudah nyata, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Masih pagi. Kan ini hari ibadahnya cuma sekali kan? Nggak apa-apa. Yuk, jemaat Tuhan. Saya mau ingatkan buat bapak-bapak. Ini gara-gara kompaknya udah lama nggak jalan nih. Tahun 2026 kompak harus hidup lagi. 1, 2, 3. Wis, mantap. Yes-nya sih mantap. Aplikasinya kita tunggu aja nanti. Saudara, saya jelek.
gendut. Yang kayak begini aja dikejar-kejar banyak cewek, saudaraku. Serius. Saya nggak ngebangga-banggain diri, saudaraku. Tapi satu hal yang saya ngerti, saudaraku. Apa sih yang mereka inginkan dari saya? Ada sesuatu kan yang menarik. Waktu saya lagi khotbah, waktu saya lagi berdoa buat orang lain, kayaknya penuh dengan otoritas. Ada sesuatu yang menarik. Itu nggak bisa dipungkiri. Itu memang karismanya seorang pengkhotbah. Tapi apa sih yang mereka inginkan, apa yang mereka dapatkan setelah? Apa mereka benar mencintai saya karena seperti istri saya? Loh, kalau istri saya kan memang benar-benar mencintai kan, mau jelek, mau bagus, mau galak, mau baik, dia udah telan semua. Ya memang ini suamiku. Dan saya percaya dia bangga punya suami kayak saya. Saya mau ingatkan bapak-bapak, yuk berpikirlah jernih gitu. Yuk berpikirlah jernih, yuk bapak-bapak. I'm serious. Coba yuk, pikir yuk. Ini ada satu cerita, ini bener nih cerita. Seorang hamba Tuhan, ya gitu. Diundang ke luar kota, saudaraku, dia khotbah. Dia khotbah di sebuah daerah. Selesai khotbah, ya masuk hotel kan, tidur di hotel. Malam-malam, saudaraku, ada yang ketuk pintunya. Tok, 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 tok. Dibuka, ada wanita cantik, saudaraku. Lalu wanita bilang begini, mohon maaf Pak, saya salah pintu kamar. Tapi saya bingung nih Pak, saya udah putar-putar dari tadi, saya cari teman saya nggak ketemu. Pak, saya boleh nggak Pak, minta minum dulu Pak. Saya capek Pak, mau istirahat dulu. Pendeta, baik hati. Dia lupa, ini wadon ini. Kuntilanak nih malam-malam. Oh iya, silakan masuk, silakan. Ngobrol, curhat. Wah, semakin intim. Nangis, mulai nyerandek ke pundaknya. Dielus-elus, gitu ya Dek ya. Oh iya. Akhirnya kebablasan malam itu. Terjadilah cinta satu malam, wow indahnya. Pagi-pagi saudaraku, wanita itu sudah hilang. Dia tulis surat, dia taruh di mejanya. Welcome, HIV family. Ngerti maksudnya? Hanya jebakan Batman, supaya pendetanya kena HIV. Ini cerita bener nih, bukan cerita bohong. Ini pernah terjadi. Saya cuma mau bilang begini, apa sih? Yuk laki-laki sadar. Sadar gitu, bahwa apa yang mereka inginkan. Kegantenganmu, ngaca, udah tua. Lah serius, saya udah hampir gocap. Kalau ada wanita umur 20-an, ngejar-ngejar saya, atau umur 30-an ngejar-ngejar saya, coba yuk logik gitu. Apa yang dicari mereka? Kalau bukan duit kita, nama besar kita, kejayaan kita, apa yang dicari mereka? Nggak ada. Diri kita, dilepehin. Dia bilang udah pahit, lu mah udah tua, katanya asam pahit gitu. Yuk, terbuka yuk. Buat para wanita-wanita juga. Ya, saya ingatkan. Mau suamimu lagi jatuh, lagi dalam keadaan kekurangan, ingat. Dia itu adalah kepala yang Tuhan tempatkan dalam hidupmu. Justru engkau harus berperan sebagai seorang penolong. Amin. Lemes banget amin ya. Jangan benar saudaraku, ini realita. Abang banyak uang, abangku sayang. Abang tak ada uang, abangku tendang.
Itu realita, saudaraku. Saya ngerti, ya, para bapak-bapak juga harus paham. Gak ada ceritanya. Saya menekankan ini kalau lagi BPN. Mau nikah, lu kerja apa? Lu punya apa mau nikah? Saya selalu begituin. Karena gak ada ceritanya. Hidup terlalu miskin bisa bahagia. Nggak ada ceritanya. Memang hidup kita tidak tergantung dari kekayaan kita. Itu kata Alkitab. Betul, saya sangat setuju. Tapi hidup yang terlalu miskin, hidupmu juga nggak bakal bahagia. Jadi para pria-pria, jangan males. Ini udah nggak punya kerjaan, malesnya minta ampun. Halo bapak-bapak, berbuat sesuatu untuk keluargamu. Lakukan sesuatu karena memang tugas itu ada pada pria. Dan para wanita harus menjadi pendukung, penolong buat suaminya. Makanya sekali lagi saya kagum dengan istri saya, saudaraku. Kasih tepuk tangan dulu dong. Loh, ini serius loh saudara. Ini cerita saya nggak tambah-tambahin, nggak kurang-kurangin saudaraku. Saya ini kan dulu kan pimpinan perusahaan. Saya sudah seringkali bercerita sama anak-anak muda. Zaman itu UMR baru 1.200.000. 900 naik jadi 1.200.000. Penghasilan saya udah di angka 20 jutaan saudaraku. Jadi 20 lipat UMR. Kalau zaman sekarang UMR berapa? 5 jutaan ya. 53, 57 kata tahun depan katanya. Kali 20 kali lipat gitu. Saudara hitung aja berapa kira-kira. Ya kurang lebih begitulah kalau zaman sekarang. Tiba-tiba Tuhan panggil untuk jadi gembala. Tinggalkan semua. Coba kalau saudara jadi istrinya. Jadi istri saya maksud saya ya. Jadi ibu gembala. Bersedia enggak? Apa? Dan saat itu seperti yang saya cerita saudaraku. Saya habis ditipu orang. Enggak punya tabungan. Habis semuanya. Bahkan motor Tiger 2000 yang saya beli tapi nggak pernah dipakai. Karena itu motor punya inilah, dulu saya waktu mau kuliah saudaraku, saya dijanjiin motor Honda Tiger. Rupa-rupanya papa saya boro-boro beliin Honda Tiger. Rodanya aja kagak kebeli gitu ya. Jadi begitu saya punya duit, gua beli Honda Tiger, gua pajang di rumah. Nggak pernah dipakai. Orang pergi pagi pulang malam, hari Sabtu, Minggu pelayanan, mana pernah pakai. Tapi sengaja tuh motor saya jogrokin di depan. Saya sengaja balas dendam. Gua sanggup beli sekarang. Itu pun dijual untuk nutupin kartu kredit. Gara-gara habis semuanya dibayar hutang. Duitnya semua ditipu orang. Saya pikir mau jadi gembala masa punya hutang kartu kredit, kan nggak lucu kan. Jadi saya tutup semuanya saudaraku. Mulai seperti Pertamina, mulai dari nol Pak ya. Ada yang berani istri-istri kayak begitu? Tapi istri saya, dia bilang, kalau kamu mau, kalau kamu siap, saya ikut. Wah, kasih tepuk tangan dong. Serius, ini saya mau ajarkan juga buat anak-anak saya, buat putri-putri saya ini. Dukung suamimu. Kalau memang itu kehendak Tuhan, dukung. Bukan saja waktu dia naik ke atas, tapi waktu Tuhan izinkan harus turun jatuh ke bawah, dukung suamimu. Jangan seperti istrinya Ayub. Masihkah kau bertekun dengan Allahmu? Lebih baik kutuki Allahmu dan matilah kau, biar aku bisa kawin lagi. Itu tambahan tuh belakangannya ya. Jangan begitu. Amin. Yuk belajar untuk matikan kehidupan yang lama. Nggak ada lagi kebencian, nggak ada lagi dendam, nggak ada lagi sakit hati. Nggak ada guna nyimpen kebencian, sakit hati. Belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Percayalah hidupmu pasti akan berkemenangan.
ketika engkau sanggup untuk mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Amin. Oke, lanjut multimedia. Sebagai penutup saudaraku, di tengah dunia yang penuh dengan keegoisan, kebencian, dan ketidakpedulian, Natal mengingatkan kita bahwa orang percaya dipanggil apa? Untuk menghadirkan kasih Allah secara nyata melalui perbuatan baik. Natal bukan sekedar perayaan, melainkan panggilan hidup untuk jadi berkat dan membawa dampak bagi sesama melalui perbuatan baik kita. Yuk, jadilah kita pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh melalui momen Natal ini menjadi pribadi yang menghasilkan banyak buah untuk jadi berkat bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk kita naikkan pujian, mulia sembah Raja mulia. Naik satu oktav, naik satu. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Kerajaannya dari surga datang untuk segenap umatnya. Katakan beri puji, tinggikan namanya Yesus.
Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan dalam ibadah Natal hari ini Tuhan. Kami diingatkan kembali bicara tentang Natal. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hari ini Tuhan ingatkan kami. Melalui momen Natal ini, Tuhan panggil kami untuk menyadari dan mengerti bahwa kami dipanggil untuk jadi berkat. Kami dipanggil untuk berdampak. Hidup kami harus menghasilkan buah dalam perbuatan-perbuatan baik kami untuk memperlengkapi dunia ini. Oleh karena itu hari ini kami mau berkomitmen Tuhan. Di tahun depan kami mau lebih lagi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau menjadi orang-orang yang bukan sekedar hanya menjadi pendengar firman Tuhan, lalu untuk melupakannya. Tetapi sungguh firman-Mu itu tersimpan di dalam hati kami, dan kami mau melakukannya di dalam ketekunan. Bahkan yang kedua, kami mau menjadi pribadi yang semakin melekat, tinggal tetap di dalam Kristus. Kami mau memiliki sebuah relasi yang semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang sudah memberikan kesempatan buat kami untuk bisa bersekutu dengan Tuhan kapan saja, di mana saja, untuk berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu biarlah Tuhan sungguh kami boleh menjadi pribadi yang memprioritaskan, membangun relasi dengan Tuhan. Bukanlah sebuah tambahan, tetapi menjadi sebuah prioritas hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami mau semakin intim dengan Tuhan. Bahkan yang ketiga firman-Mu ingatkan, supaya kami mematikan kehidupan kami yang lama. Keegoisan, kebencian, dendam, cara hidup yang berdosa, bahkan keinginan-keinginan daging diri sendiri. Biar itu semua sudah tidak lagi mengikat hidup kami. Karena kami sudah menanggalkan hidup yang lama dan mengenakan hidup yang baru dalam Kristus. Hidup yang berkemenangan, hidup yang jadi berkat, hidup yang menghasilkan buah bagi dunia ini. Mari Kau berkati umat-Mu Tuhan. Bukan kebetulan kalau pagi hari ini kami bersama-sama beribadah dalam ibadah Natal ini. Di tanggal 25 Desember 25 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan meteraikan firman-Mu. Dan sungguh kami mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati firman Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih pada Pak Gembala atas firman Tuhan-Nya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki sesi untuk candlelight service. Kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia,
Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Dengan segala hormat saya undang untuk Bapak Ibu Gembala untuk bisa mewakili para pengurus dan juga jemaat untuk menyalakan lilin. Dan untuk para jemaat juga bisa disiapkan HP-nya untuk kita bisa menyalakan lampu atau flashlight dari handphone masing-masing. Dan untuk mengundang kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita sekali lagi untuk menyanyikan lagu Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Hai, lihatlah di Efrata, hai lihatlah di Efrata, terang besar turunlah, waktu tentara surgawi megah. Puji Allah sebab nikmatnya hingga dunia yang Saya persilakan Pak Gembala untuk menyampaikan pesan Natal. Kalau kita melihat saudaraku setiap momen Natal ada penyalaan lilin. Tentu kita menyadari dan mengerti bahwa arti dari makna penyalaan lilin ini. Lilin yang kecil ini menjadi sumber terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Demikianlah kehidupan kita dipanggil untuk jadi terang. Jadi berkat, hidupmu berdampak, hidupmu menghasilkan buah yang berguna bagi dunia ini. Oleh karena itu biarlah apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita terima dan kita boleh lakukan. Dan biar kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin indah, semakin bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang indah. Kalau kami bersama-sama boleh beribadah Natal di tanggal 25 Desember 2025 ini. Kami Katarizo Family dalam kesatuan hati kami bersuka cita dalam ibadah Natal ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang panggil hidup kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami tidak akan menyia-nyiakan kasih karunia-Mu. Kami mau menjadi pribadi
yang terus bersinar, terus berdampak, terus menghasilkan buah, memperlengkapi dunia ini. Oleh karena itu mari Roh Kudus, Engkau yang memampukan dan menolong setiap kami. Saat ini kami bersatu hati berdoa Tuhan, untuk gereja kami. Kami percaya rancangan-Mu besar bagi gereja ini, bagi pekerjaan-Mu di Taman Polres Gaga ini. Kami percaya gedung ini yang begitu indah yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami percaya akan menjadi sebuah wadah yang besar yang Tuhan percayakan untuk menjangkau banyak-banyak jiwa. Kami percaya Tuhan akan ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Oleh karena itu pakai setiap hidup kami untuk menceritakan, untuk membawa, untuk mengajak teman-teman saudara-saudara kami, untuk membawa orang-orang yang butuh akan Tuhan, yang mencari Tuhan. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh menerima kasih karunia yang besar dari Tuhan seperti apa yang kami terima. Mari Roh Kudus, Engkau memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kota Tangerang akan dimenangkan buat Tuhan. Gereja ini akan menjadi tempat pemberitaan Injil yang menjangkau banyak orang. Bahkan kami berdoa Tuhan, biarlah Katarizo boleh membuka banyak cabang. Dan Tuhan akan kirimkan para penuai-penuai, hamba-hamba-Mu yang berani berjuang di dalam ladang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya, katakan amin. Boleh beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Terima kasih pada Pak Gembala dan juga Ibu Gembala. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan membawa persembahan terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada yang belum mendapatkan amplop berwarna kuning? Jika belum, bisa melambaikan tangannya. Ada satu orang yang belum, mungkin bisa di depan. Dan jika yang ingin memberikan persembahan melalui QRIS juga bisa ada di depan masing-masing bangku Bapak Ibu Saudara. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau bawa persembahan terbaik untuk rumah-Mu. Biar persembahan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa bawa persembahan ke kotak sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Persembahan Bapak Ibu Saudara. Apakah ada warta di multimedia? Ada warta? Oke. Warta dipersilakan.
lahir bagi kita. Dia datang membawa kabar baik untuk menyelamatkan umat manusia. Dialah Mesias, Sang Juru Selamat kita. Saya Zaila Sitorus mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2026. Selamat Natal dan Tahun Baru 2026. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru 2026. Halo, selamat Natal dan Tahun Baru 2026. Hai, selamat Natal dan Tahun Baru 2026. Selamat Natal dan Tahun Baru 2026. Halo, selamat Natal dan Tahun Baru 2026. Selamat Natal dan Tahun Baru 2026. Kami keluarga Andikaban mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Happy Holiday. 3. Kali-kali seporsi Shalom, Jemaat Tuhan, Gereja Bethel Indonesia, Katarizo, Taman Puris Gaga. Satu sukacita yang besar kalau tahun ini kita kembali dapat merayakan Natal. Dan ketika kita bicara Natal tidak akan pernah terjadi tanpa ketaatan seorang ayah yang bernama Yusuf dan seorang ibu yang bernama Maria. Karena itu saudaraku, ketika kita bicara Natal, mari biar kita boleh menjadi pribadi yang semakin hari semakin berjalan dalam ketaatan, menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saya Pendeta Haryanto Winata bersama dengan keluarga mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan berlimpah-limpah. Amin. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Silakan, Pak Gembala. Baik, saya pikir tidak ada pengumuman yang lain lagi, saudaraku. Kita hanya akan mengakhiri ibadah tutup tahun ya di tanggal 31 jam 5 sore. Dan acara ibadah tutup tahun ini akan disertai juga dengan ramah tamah ya, makanannya kayak kemarin saudaraku, pakai catering lagi ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak kemana-mana, kita bersama-sama datang ibadah tutup tahun jam 5 sore ya, karena kalau kemalaman nanti kita nggak bisa keluar dari komplek ini gitu ya, keburu ketutup sama orang yang ini tutup tahun gitu ya. Oke, kita akhiri, kita berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Memberkati aku berlimpah-limpah.
tanggal 25 Desember 2025 ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan buat kami. Kami menyambut kelahiran-Mu dalam hidup kami. Engkau Raja yang bertahta, yang berdaulat sepenuhnya dalam hidup kami. Biar sungguh kehidupan kami boleh menjadi pribadi yang semakin menghasilkan buah, yang berdampak, yang menjadi berkat bagi dunia ini dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa bersatu hati memberkati bumi Indonesia. Kalau BMKG meramalkan sesuatu hal yang buruk yang akan terjadi di wilayah selatan Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, kami mohon Tuhan anugerah-Mu dan berkat-Mu Tuhan. Biarlah Indonesia mendapat kemurahan kasih-Mu. Dijauhkan kiranya dari segala bencana-bencana alam, dari perkara-perkara yang buruk. Kami mohonkan berkat bagi bumi Indonesia, bagi tanah Indonesia. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah Indonesia. Kasih anugerah Tuhan melanda Indonesia. Biar kemurahan Tuhan, cawan kasih dan anugerah-Mu tercurah berlimpah-limpah. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau yang menolong pemerintahan kami boleh menjadi pemerintahan yang takut akan Tuhan. Dari pemerintahan yang ada di pusat, yang tertinggi, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan seluruh jajaran-jajaran ke bawahnya. Bahkan seluruh pemerintahan daerah-daerah, khususnya untuk pemerintahan daerah Provinsi Banten, Kota Tangerang ini. Kami mohonkan berkat untuk mereka Tuhan. Berikan kepada mereka kemampuan. Berikan kepada mereka hati yang bijaksana. Pengertian yang luas. Dan sungguh menjadi pemimpin-pemimpin yang adil. Dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Berikan kepada mereka kemampuan mengelola daerah bangsa ini dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, mari anugerah-Mu tercurah buat bangsa kami. Penegakan hukum semakin terjadi. Benar-benar Tuhan, Engkau yang akan membuka dan menyingkapkan semua kasus-kasus hukum. Semua hal-hal yang tidak benar. Semua hal-hal yang tidak baik. Tuhan singkapkan semua. Karena itu berkati para penegak hukum. Mulai dari Mahkamah Agung, kehakiman, bahkan juga untuk kejaksaan, untuk KPK, kepolisian. Kami berdoa Tuhan tolong mereka supaya mereka berdiri di dalam kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Kami berdoa Tuhan buat TNI dalam menjaga kedaulatan bangsa ini, dalam menjaga keberadaan bangsa ini Tuhan. Bahkan dalam setiap tugas-tugas yang mereka emban, berikan kepada mereka hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau yang memberkati tanah air kami, bangsa kami. Bahkan berkat ini mengalir buat setiap kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap umat-Mu dan jemaat-Mu. Khususnya jemaat-Mu, umat-Mu di GBI Katariso Taman Pursgaga. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, yakni tempat perbendaharaan-Mu yang melimpah. Dan mencurahkan berkat-berkat-Mu berlimpah-limpah dalam hidup umat-Mu. Tuhan memberkati dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Apapun yang kami kerjakan dalam kebenaran firman-Mu untuk menghasilkan yang kami lakukan dalam kebenaran, maka tangan Allah ada di atasnya. Membuat semua yang kami kerjakan, yang kami usahakan, jadi berhasil dan jadi beruntung. Di dalam nama Yesus, Tuhan pagari kami dengan perlindungan dari tempat maha tinggi. Tuhan pelihara kesehatan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Bahkan Tuhan pagari semua harta benda kepemilikan kami. Apa yang menjadi kepemilikan kami Tuhan jaga. Di dalam nama Yesus, damai dan sejahtera Allah turun melingkupi hidup kami.
terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami. Menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Keluarga-keluarga yang penuh dengan sejahtera yang dari Tuhan. Karena itu mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang datang dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan terima berkat katakan amin. We